menghasilkan berapa banyak. Khotbah yang berhasil itu adalah khotbah yang bisa membuat orang bertobat kembali dari dosanya dan berbalik kepada Tuhan. Itulah khotbah yang penuh dengan kuasa, katakan amin. Kenapa saudara? Itu bukan dan tidak bisa dipungkiri. Orang yang menyampaikan firman Tuhan ini juga dia berkhotbah dengan kuasa karena dia menghidupi setiap firman yang disampaikan. Kalau cuma bagus-bagusan khotbah kita bisa tiru kok khotbah-khotbah pendeta-pendeta. Ya, kita persiapan, apalagi sekarang kan gampang, ada multimedia, orang nggak bisa khotbah pun gampang sekarang. Ya khotbah aja, poin 1 ting, kasih gambar, kasih cuplikan, poin 2 ting. Sekarang kan banyak motivator masuk ke dalam gereja, bukan pengkhotbah, tapi mereka bisa khotbah karena pakai multimedia. Tapi kita nggak bisa menipu Tuhan. Khotbah yang menghidupkan. Khotbah yang membuat orang bertobat sehingga jemaat berbalik dari dosanya dan kembali hidup menghormati Tuhan. Itu yang hari-hari Tuhan sedang hidupkan. Ya buat apa saudara kalau cuma mau bagus-bagusan? Makanya orang tanya, ada yang saya tanya sama saya, Bu, saya lihat ibu khotbah terus ya, tiap hari khotbah di YouTube, khotbah di mana-mana. Ibu persiapannya itu kapan? Saya bilang persiapan saya adalah hidup yang kudus. Sebab kapanpun Tuhan bicara, ayat itu tinggal dimunculkan di hati kita. Karena kita sudah baca firman tiap hari. Tapi kalau hidupmu gak kudus, Tuhan gak bisa maksimal pakai kau. Amin saudara. Ya, mari kita beresin hidup kita. Karena Tuhan punya banyak visi yang besar. Akhirnya dikatakan Abraham, pergi ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Ya, dan dia bertindak dengan iman, dikatakan ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Saya ketemu sama suami saya di situ. Lalu ketika kami berjumpa, ya ternyata ada rasa di antara kami. Jadi tadinya ketika saya bertobat saudara, saya udah bilang saya tidak mau menikah Tuhan. Saya hanya mau melayani Tuhan saja. Tapi ketika satu kali saya berdoa, saya dengar Tuhan bicara, kamu terlalu cantik untuk tidak menikah. Masalah buat lo. Gak usah mengejek begitu ya. Akhirnya saya bergumul, Tuhan kalau saya memang harus menikah, pertemukan saya dengan jodoh yang dari Tuhan. Ya, karena banyak orang yang salah pilih jodoh. Ya, pendeta jangan nikah sama foto model. Ya, nanti hancur pelayananmu. Ya, pelayanan istrinya foto model, istrinya datang pakai rok segini. You can see saudara. Ya, maka jadi batu sandungan. Karena kalau kau pendeta, ya menikahlah dengan orang yang seiman, yang seimbang. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, tolong saya tunjukkan. Untuk tolong kita itu mudah. Bagi Tuhan berfirman itu gampang. Tapi seringkali dia pengen bentuk sikap hati kita, iman kita, supaya kita ini teruji di hadapannya. Saya bergumul, pinjem gak? Akhirnya saya penting diri saya dalam nama Yesus. Aku nih hamba Tuhan. Aku harus beriman kepada Tuhan. Saya masuk di kamar, saya berdoa saudara. Saya berdoa nggak minta uang sama Tuhan. Tuhan, aku butuh uang nggak? Saya cuma menangis tok. Tuhan, aku percaya Engkau lihat keadaanku hari ini. Aku percaya Engkau tahu keadaanku hari ini. Dan aku tidak mau mempermalukan namamu Tuhan. Tidak mau. Tahan dagingku ini Tuhan. Tahan aku. Pegang aku Tuhan. Jangan sampai aku mempermalukan namamu. Saya doa, saya nangis, saya menyembah Tuhan. Waktu kita ketemu dengan hadirat Tuhan, maka ada kekuatan yang turun dalam hidup kita. Amin saudara. Amin. Berbahagialah orang-orang yang mendekat ke rumah Tuhan, yang mengalami hadirat Tuhan. Kita netes air mata aja udah puji Tuhan. Ya, makanya pendeta itu harus sering-sering nangis. Amin. Ada di sini yang sudah tidak menangis 1 bulan? Ada yang sudah tidak menangis? Hati-hati deh, kau mulai tertekan jiwa. Ya, karena kita ini hamba Tuhan harus menangis. Kenapa? Kita merasakan hadirat Tuhan. Saya di pesawat bisa nangis, di dapur lagi masak saya bisa nangis.
Tiba-tiba hadirat Tuhan turun dan saya meneteskan air mata. Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kita harus merasakan itu, saudara. Di mobil kita bisa nangis. Ya kalau sebagai hamba Tuhan, kau sudah sebulan ini nggak nangis, atau lo konseling sama Pak Sata. Ya benar. Karena waktu kita nangis itu kita dapat kekuatan. Setelah itu saya berdoa, HP saya itu bunyi terus, tapi saya lanjutin berdoa. Setelah selesai doa, untuk itu bukan kau enggak. Kau berkekurangan terus, hidupmu itu keadaannya itu tertutup pokoknya. Kenapa itu terjadi? Karena seringkali kita nggak sadar, kita ini sudah hidup mengandalkan manusia, mengandalkan orang kaya, ya mengandalkan jangan tergiur lihat orang kaya, saudara. Ya, karena Alkitab berkata terkutuk waktu kau mengandalkan orang kaya, terkutuk. Andalkan Tuhan. Ya, karena Tuhan bisa pakai siapa aja untuk menolong kita. Tapi jangan kau taruh iman sama satu orang atau kepada siapapun, karena kita perlu percaya sungguh kepada Tuhan. Ya, barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya mau tanya saudara, semua manusia suka nggak dapat upah? Suka. Ya, kita dapat upah dari manusia aja senang, apalagi kalau dapat upah dari Tuhan. Saya mau tanya, upah dari Tuhan itu wow nggak? Wow. Dan pasti Tuhan yang lebih tahu apa yang kita butuhkan di dunia ini. Sehingga hamba Tuhan itu memang harus di atas rata. Bilang kanan kirimu harus di atas rata-rata. Harus rata-rata. Terutama imanmu. Amin. Amin. Kalau nggak di atas rata-rata ya bahaya, saudara. Ya, karena banyak hamba Tuhan sekarang justru jemaatnya lebih rohani. Ya, banyak saya ini terima konseling karena ya bersyukur ya, saya jemaatnya di seluruh dunia, di seluruh benua, ya sampai di Mars, Pluto, Neptunus ada jemaat saya, saudara. Dan mereka itu konseling, banyak yang konseling tentang pendetanya, tentang gembalanya. Jadi saya ini yang mendengar, ya. Kadang kan kasihan jemaat, Bu, gimana ya pendeta saya ini gini, rasanya saya mau pindah gereja. Ini jadi masalah, saudara. Kenapa? Karena pendeta ya tidak di atas rata-rata. Apalagi kalau sudah bodoh, tidak beriman lagi. Jangan tertawa ya, tapi bertobat, amin. Ya agak-agak pintar masih lumayan, udah bodoh, nggak beriman. Terus apa nilai tambah apa yang jemaat mau lihat, amin. Pak Sabta, maaf ya Pak Sabta ya, memang model saya ini begini Pak. Ya, walau ini di Palembang ya agak-agak halus ya. Tapi kalau makan empek-empek pedas juga toh. Apa-apa toh. Ya, kan ada saya di sini berbicara. Jadi saya berbicara saudara sebagai kita ini levelnya hamba Tuhan. Kan hamba Tuhan enggak boleh kepahitan toh? Ya. Kecewa boleh enggak? Ya. Boleh. Karena pendeta juga punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pistol belati. Tapi cepat-cepat diberesin. Namanya juga manusia, bisa kecewa, kepahitan nggak boleh. Ya, jadi saudara, iya kita nih harus berdoa sebagai hamba Tuhan. Itu yang saya dapatkan. Ya maaf, iman nggak punya, pengetahuan nggak ada. Terus kenapa mau jadi pendeta? Kenapa mau jadi hamba Tuhan? Kita ini garis depan, di mana kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menangkap sesuatu dari Tuhan. Amin. Amin. Nah kalau antenanya pendek atau lobet, ya maaf saudara, jemaat lebih rohani loh dari kita. Malu enggak? Malu. Nah kita harus berada di atas rata-rata, imannya, pengetahuannya semua di atas rata-rata. Amin. Ya jangan bilang nggak bisa, bilang bisa, Yura bisa. Ya bisa kita ini bersama Tuhan, karena Alkitab itu berkata begini saudara, roh yang membangkitkan Kristus ada dalam dirimu. Amin. Wow nggak itu ayat? Ya. Wow, bayangkan loh, roh yang membangkitkan Kristus itu dalam diri kita. Amin. Itu roh yang luar biasa. Jadi hamba-hamba Tuhan ini, kita ini harusnya ya lebih luar biasa. Nah ini saya pengen menyambung apa yang Pak Victor